Iran dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menandatangani perjanjian damai sementara. Penandatanganan perjanjian damai dilaksanakan presiden kedua negara secara terpisah. Gedung Putih menyatakan Presiden Amerika Serikat telah menandatangani nota kesepahaman untuk mengakhiri perang dengan Iran. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sambil setengah berteriak mengonfirmasi bahwa perjanjian itu telah ditandatangani saat ia berada di dalam Istana Versailles, Rabu malam waktu Perancis. Mr. President, please, just one question for French TV and the Iran deal. Just one question, please. You signed the deal? You signed the deal? You signed? Sebelumnya, ketika di dalam, Donald Trump menyebut, This was not easy. di belahan lain dunia, Masoud Pezeshkian, Presiden Iran, menandatangani nota kesepahaman juga pada Rabu malam, usai Donald Trump menandatangani perjanjian di Prancis. Sejumlah foto menunjukkan momen saat Pezeshkian menandatangani perjanjian itu. Tapi, ini baru perjanjian awal. Kedua negara masih harus menjalani pembahasan lanjutan untuk perjanjian damai yang lebih menyeluruh, yang kemungkinan butuh waktu 60 hari hingga mencapai kesepakatan. Tapi belum pasti sejak kapan 60 hari itu dihitung. اگر بخوایم اصل متن رو در نظر بگیریم خب از الان به محض امضا شروع میشه از امروز شروع میشه خب طرفین میتونن بگن که خب از جمعه اگر قرار باشد جلسه تشکیل بشه که عرض کردم خب داره روش بحث میشه جلسه جمعه قطعی بود تا یکی دو ساعت قبل ولی بعد که تصمیم بر این شد رؤسای جمهور دو کشور این رو امضا بکنن قاعدتاً در مورد اون تصمیم هم باید مجدداً تعامل بشه ولی از لحاظ متن به محض امضا فاز بعدی شروع میشه میتونن توافق بکنن که این فاز بعدی حالا از روز جمعه باشه ولی طبق متن فکر میکنم همه چیز روشن. Dengan penandatanganan ini, maka rencana penandatanganan resmi yang sebelumnya direncanakan berlangsung di Swiss tak jadi digelar. Kesepakatan awal ini mencakup 14 poin. Beberapa di antaranya termasuk perang di semua front, termasuk di Lebanon, dihentikan secara segera dan permanen selama 60 hari. Juga pembukaan Selat Hormuz yang selama ini jadi salah satu pusat perhatian dari perang antara kedua negara. Ya, Gedung Putih mengungkap Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani sebuah Memorandum of Understanding atau MOU atau nota kesepahaman untuk mengakhiri perang dengan Iran saat berada di Versailles, Prancis. Seorang pejabat senior Amerika Serikat menginformasikan bahwa ada 14 poin kesepakatan sementara antara Amerika Serikat dan Iran. Berdasarkan kesepakatan itu, seluruh operasi militer di semua front, termasuk di Lebanon, akan dihentikan secara segera dan permanen selama 60 hari. Kemudian, kedua pihak juga berkomitmen untuk menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, serta tidak mencampuri urusan dalam negeri satu sama lain. Selat Hormuz yang sebelumnya diblokade akan dibuka kembali secara bertahap. Salah satu poin dalam kesepakatan juga menyebut Iran akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin pelayaran aman kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz selama 60 hari tanpa mengenakan biaya. Dokumen kesepakatan itu juga menyatakan lalu lintas kapal akan kembali berjalan segera dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menghilangkan hambatan teknis dan militer serta melakukan operasi pembersihan ranjau. Isi poin kesepakatan itu juga membahas program nuklir Iran dan kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Dalam kesempatan ini, Iran kembali menegaskan bahwa mereka tidak akan memperoleh ataupun mengembangkan senjata nuklir. Untuk membahas kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran ini, kita akan berbincang bersama dengan pakar Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus. Pak Pizarro, selamat sore. Selamat sore, Mas Dev. Baik, terima kasih sudah bergabung di Berita Satu Sore untuk hari ini. Dan kalau kita melihat ini perkembangan yang menarik ya, karena sepakat. Tapi tanda tangannya terpisah begitu. Satu tanda tangan di Prancis, satu tanda tangan di negaranya sendiri, di Iran. Kalau Anda melihat ini apa yang ingin ditunjukkan begitu di antara kedua negara ketika melakukan tanda tangan, tapi kemudian dilakukan secara terpisah. Ya, ini Mas Dev, saya melihatnya ini sebagai sebuah tanda bahwa sebenarnya kedua belah pihak itu belum 100% percaya sebenarnya di dalam perdamaian ini.
Karena kalau memang mereka saling trust, saling percaya, pertemuannya di satu tempat, Mas Dev. Tidak terpecah seperti ini dan tidak online. Ini kan penandatangan secara online, secara elektronik gitu ya. Tidak bertemu langsung, tidak ada jabat tangan antara Trump dengan Pezeshkian. Tidak ada pihak di tengah yang menjabat kedua tangan Trump dan Pezeshkian. Dan kemudian kesepakatan dilakukan di masing-masing tempat. Ini menurut saya, ini masih gencatan senjata yang rapuh, walaupun kita apresiasi ada butir-butir kesepakatan minimal, itu Selat Hormuz itu dibuka, Mas Dev, dan Iran dan Amerika Serikat harus membuka blokade. Tetapi persoalannya itu tidak hanya selesai di penandatanganan, dan jangan lupa Mas Dev, ini hanya MOU, hanya kesepakatan, kesepahaman di antara mereka. Yang problem utamanya itu masih belum selesai itu. Dan menurut saya titik kritisnya justru 60 hari setelah ini. Karena poin-poin yang krusial akan dibahas secara lebih detail, yang di poin 14 tadi itu belum diungkap secara spesifik gitu. Misalkan Iran itu nggak boleh punya senjata nuklir. Persoalannya di sekarang punya uranium. Ini bagaimana kesepakatan dengan Amerika Serikat? Apakah uranium yang ada sekarang itu dihancurkan atau diturunkan pada level terendah menjadi 3,67%, atau kemudian diserahkan kepada negara ketiga, Mas Dev? Sampai sekarang nggak begitu jelas. Dan jangan lupa, Mas Dev, Trump mengatakan kalau kesepakatan nuklir gagal dengan Iran, kalau kesepakatan masalah proksi, masalah keamanan, masalah Hormuz gagal, Amerika akan membom kembali Iran. Artinya, ini menurut saya, ini tanda-tanda memang kita apresiasi, ada kesepakatan, tapi ini bukan perdamaian yang permanen. Jangan lupa, di internal Iran, Mas Dev, ada faksi garis keras juga, IRGC, ada Mustafa Khomeini, yang mereka juga mengatakan, kalau kemudian Lebanon misalkan diserang kembali oleh Israel, dibombardir oleh Israel, bagi kami itu merusak nota kesepahaman. Masalahnya Iran nggak mengatakan ini berbeda dengan Amerika Serikat. Iran mengatakan baik Amerika maupun Israel itu satu koin yang sama, gitu. Jadi menurut saya kita walaupun kita berharap akan jadi perdamaian, tapi rasanya saya sangat pesimis melihat kesepakatan di antara kedua belah pihak ini gitu loh. Karena tadi poin-poin yang krusial, rudal balistik, hubungan dengan Hizbullah, kemudian masalah cadangan uranium itu belum selesai. Apalagi waktu cuma 60 hari. Dulu Obama sampai kesepakatan nuklir dengan Iran itu butuh waktu sampai 6 tahun. Bagaimana mungkin ini perusahaan-perusahaan yang sangat rumit, masalah berapa cadangan uranium harus dimiliki oleh Iran, lalu proses pengainan uranium dibongkar tidak, lalu cadangan uranium yang ada itu diserahkan ke Amerika atau ke negara ketiga, itu butuh waktu 6 tahun, Mas Dev. Ini bayangkan dipersingkat hanya 60 hari. Saya tidak begitu yakin 60 hari ini bisa betul-betul bisa menyelesaikan. Walaupun ada opsi memang bisa dipertambah lagi 60 hari lagi kemudian jadi 120 hari atau ditambah lagi. Tetapi jangan lupa bahwa masalah-masalah dasar tadi kayak rudal balistik, kemudian hubungan Iran dengan Hizbullah, serangan Israel dengan Hizbullah, itu masih belum clear sampai sekarang. Oke, nah kalau kita, mohon maaf, kalau kita melihat ini sudah ditandatangani begitu. Padahal awalnya ada rencana mau ada pertemuan untuk penandatanganan resmi di Swiss. Kemarin-kemarin juga sebenarnya sudah pernah ketemu di Pakistan walaupun ya singkat sekali dan kemudian tidak ada hasilnya pada saat itu begitu. Nah, untuk ke depan kira-kira akan seperti apa? Apakah masih akan kembali kesepakatan dijalin dengan pihak ketiga di tempat terpisah atau bisa terbuka kemungkinan untuk mereka kembali bertemu seiring dengan mungkin peningkatan kepercayaan terhadap masing-masing lawan? Nah, ini yang menurut saya agak rumit ya, Mas Dev ya. Karena menurut saya ini memang namanya juga MOU ya. Ini kesepakatan secara general saja. Yang dari 1 sampai 14 itu kan harus kemudian didetailkan, dispesifikkan melalui berbagai perjanjian. Satu poin masalah uranium aja itu berat. Itu bisa sangat lama ya. Apalagi ini ada 14 poin yang harus mereka selesaikan. Kemudian kita juga belum begitu mengetahui nih Mas Dev. Ini kan cuma di Swiss ya penandatangannya. Tapi kemudian siapa nanti mediator yang disepakat untuk mengawasi jalannya perdamaian ini, Mas Dev. Kita nggak tahu wasitnya ini siapa yang ditunjuk, apakah Qatar, apakah Pakistan. Lalu ada mekanisme sanksinya nggak? Kalau kemudian Amerika melanggar, kalau kemudian Iran melanggar, itu sampai sekarang itu kita belum begitu jelas gitu. Apalagi ini masalahnya, ini juga agak rumit karena kan Israel tidak dilibatkan nih di dalam kesepakatan ini ya. Dan Netanyahu udah mengatakan kami nggak mengikuti kesepakatan Amerika dengan Iran, hubungan kami dengan Hizbullah tetap akan melakukan peperangan dan kami tidak akan mau menarik mundur pasukan kami dari wilayah Lebanon. Saya melihat dari 1 sampai 14 poin ini poin seperti Lebanon, hubungan Iran dengan proksi itu tidak dibahas secara detail gitu ya. Makanya kita khawatir bahwa nanti ketika terjadi perundingan, ketika terjadi negosiasi, bisa saja tuh kolaps di tengah jalan gitu. Dan problematikanya juga siapa nanti misalkan yang mensanksi Israel kalau kemudian melanggar kesepakatan di sana ini. Karena menurut saya Israel pasti akan melakukan sabotase, pasti akan melakukan upaya pelanggaran agar gencatan senjata ini sangat runtuh gitu. Apalagi kemudian Iran, IRGC, Fahidi, ini kan faksi garis kerasnya Iran ya, yang tampaknya juga sama faksi reformisnya, walaupun ini sepakat lah ya, tetapi mereka pasti memberikan syarat dengan begitu ketat. Contoh kalau eskalasi
di Hizbullah di Libanon itu kembali mencuat, maka bukan tidak mungkin IRGC bisa melakukan serangan. Kemudian Israel melakukan serangan kepada Iran dan kembali menyeret Amerika Serikat. Saya kira ini tetap bisa menjadi bara dalam sekam, masih menjadi titik panas. Apakah kesepakatan ini benar-benar akan bisa diselesaikan atau tidak gitu? Kalau Swiss kan cuma tempat doang ini, dia nggak menjadi mediator gitu. Pakistan udah pernah dilakukan, tapi kan nggak begitu kuat. Memang harus ada peran Tiongkok di sini, Mas Dev, peran Rusia gitu, untuk menghentikan peperangan dan betul-betul menegakkan kesepakatan dengan permanen. Karena menurut saya nggak, kalau problematikanya kalau cuma Trump sama Iran tanpa ada ke negara-negara superpower yang terlibat, saya agak ragu itu bisa disepakati bisa diimplementasikan oleh Trump. Terbukti kan 2015 Obama ketok palu, 2018 dia cabut gitu. Dan yang bikin dia cabut itu poin-poin yang belum dibahas sampai saat ini, masalah balistik, masalah uranium, masalah hubungan dia dengan Libanon dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini yang menarik. Iran tanda tangan di Iran. Ya, itu satu hal begitu. Tapi Amerika Serikat, Donald Trump, tanda tangan di Istana Versailles. Di sana juga sedang berlangsung pertemuan G7. Jadi apa yang bisa kita baca dari ini? Apakah ini murni benar-benar keinginan dari Amerika Serikat untuk berdamai karena tekanan dari dalam negerinya? Atau ada tekanan juga dari G7? Atau ya mumpung lagi momen aja nih, karena istana ini kan juga jadi tempat banyak perang tiba-tiba berakhir damai begitu ya? Saya kira ini cuma jeda sementara saja, Mas Dev. Kita nggak bisa mengatakan ini benar-benar perdamaian yang permanen gitu. Karena tadi, ini masih pertemuan hari pertama, masih MOU, apalagi kedua belah pihak belum tatap muka, seperti itu. Itu jadi, kalau kita lihat ini hanya jeda sementara, karena gini, kedua-duanya itu memang lelah perang. Biasanya perang itu berhenti, Mas Dev, cuma salah satu dua kalau kita lihat. Pertama, kedua negara melihat ongkosnya sudah terlalu mahal, itu terjadi di dalam konteks Amerika Serikat, di mana perang sudah mencapai 100 miliar US dollar, bahkan pangkalan Amerika yang hancur itu 350 US dollar. Kedua, sama-sama lelah, Mas Dev. Ingat, di Amerika mau ada pemilu, di internal Iran juga masalah ekonomi itu juga sangat menekan masyarakatnya gitu ya kan. Makanya itu kemudian akhirnya kedua belah pihak mengambil jalan kesepakatan MOU untuk sementara gitu. Jadi ini sebenarnya lebih pada jeda sementara, gencatan senjata sementara, tapi kalau untuk menuju kepada permanen, menurut saya masih sangat jauh sekali. Kita masih harus terus mengawasi ini semua. Karena kalau kita lihat kesepakatan Obama dengan Iran itu 6 tahun. Gitu. Itu pun ada Rusia, ada Tiongkok, ada Uni Emirat, ada Uni Eropa, ada Jerman dan negara lain yang mengawasi. Sekarang kalau kita lihat kan Pakistan dan Qatar yang secara umum di depan seperti itu. Tapi bagaimana respon Tiongkok? Bagaimana respon Rusia? Bagaimana sikap dari negara-negara Teluk dan lain sebagainya gitu. Ini menurut saya perlu perlibatan mereka semua untuk memastikan gencatan senjata itu benar-benar bisa berlangsung dengan sangat baik gitu. Kemudian belum ada lagi variabel yang kita ketahui, ini Israel, faktor Israel yang dia sangat liar sekali. Netanyahu sudah mengatakan dia tetap akan melakukan serangan kepada Libanon, dia tidak ikut kesepakatan ini. Dan kenapa? Netanyahu mau ada pemilu kan Oktober nanti kan. Kalau dia lemah kepada Hizbullah, dia lemah kepada Iran, itu citra kredibilitas politiknya akan runtuh. Pertanyaannya, sejauh mana Trump bisa menghentikan Israel? Dan yang kedua, sejauh mana kapasitas Presiden Amerika Serikat saat ini di mata publik dan koalisi Zionisnya Netanyahu. Kalau kita lihat oposisi Israel, itu udah nggak nganggap Trump itu, Mas Dev ya. Trump sampai dikatakan gini, Anda hormati dong sovereignty kami. Kami itu urusan kami, urusan Anda sama Iran silakan, tapi urusan kami dengan Iran dengan Hizbullah itu belum selesai. Jadi ada beberapa variabel yang masih menjadi benang kusut yang masih belum bisa diselesaikan. Yang kedua lagi, apakah ini akan diimplementasikan, Mas Dev? Jangan lupa, ini baru MOU loh, belum diimplementasikan. Dan dalam sejarahnya, Amerika Serikat sering sekali mengkhianati kesepakatan. Seringkali tidak sepenuhnya dia mau mengimplementasikan kesepakatan. Jadi masih ada peluang di tengah jalan. Itu Amerika Serikat tidak melanjalankan kewajiban dia, dan perang itu bisa kembali pecah. Tentu kita bukannya pesimis, Mas Dev, tapi ngelihat polanya Donald Trump sama ini, yang dia melakukan negosiasi gencatan senjata, di mana-mana gagal. Di Gaza gagal, di Ukraina gagal, di Libanon gagal. Dan apakah Iran akan mengulangi deja vu di wilayah-wilayah ini? Kalau saya melihat sampai sekarang, kita masih belum bisa benar-benar optimis sampai kemudian kesepakatan perdamaian itu diikat secara holistik, termasuk balistik, termasuk nuklirnya Iran, uraniumnya Iran, dan juga hubungan dia dengan proksi-proksinya, dan termasuk apakah memang Amerika Serikat bisa juga menghentikan Netanyahu untuk tidak ikut cawe-cawe dalam kesepakatan ini. Oke. Nah, jadi kalau kita melihat ini, apalagi tadi ada pernyataan juga dari Kementerian Luar Negerinya Iran begitu ya, kalau mereka ini juga nggak tahu nih 60 harinya itu dimulai dari kapan, mulai dari tanda tangan atau mulai dari hari Jumat, itu yang masih belum jelas begitu ya. Tapi yang pasti saat ini MOU-nya sudah ditandatangani. Tapi singkat saja Pak Pizarro untuk menutup perbincangan kita untuk sore hari ini. Jadi apa yang kemudian bisa kita lihat dari penandatanganan ini? Apakah ini katakanlah quote-unquote strategi yang halus untuk menghindari kata kalah dalam perang ini oleh kedua pihak? Iya, Donald Trump punya politik luar negeri, Mas Dev, dia tidak mau dipermalukan di depan publik.
gitu. Makanya ini bagian dari upaya dia untuk keluar dari perang yang dia khawatirkan akan berlangsung secara panjang. Tetapi Trump tetaplah Trump. Dia orang yang anomali, dia tidak bisa ditebak. Bukan tidak mungkin di tengah jalan pun dia juga akan menyelisih kesepakatan ini. Gitu. Jadi ini sebenarnya Trump bisa bernapas lega untuk sementara karena tekanan publik Amerika begitu kuat, Mas Dev. Masalah ekonomi yang semakin mencekik, masalah energi global yang terus naik, dan kelelahan tentara Amerika Serikat. Saya kira itu yang diambil oleh Donald Trump untuk sementara melakukan negosiasi perdamaian dengan Iran. Tetapi bagaimana rinciannya spesifiknya itu diatur nanti, ke belakang nanti gitu. Apalagi masih ada beberapa poin-poin yang masih agak sumir nih, Mas Dev. Misalkan J.D. Vance, wakil presiden Amerika Serikat, mengatakan Iran harus segera menurunkan cadangan uraniumnya, membongkarnya. Tapi bagi Iran nggak bisa begitu. Anda menjalankan dulu kesepakatan itu, baru kami bisa masuk kepada negosiasi masalah nuklir. Jadi masih ada benang kusut yang harus kemudian diluruskan, Mas Dev. Dan kita berharap kemudian memang kesepakatan ini benar-benar terjadi, tetapi kita juga harus tetap waspada akan terjadi eskalasi militer di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Baik kalau begitu, pakar Timur Tengah Pizarro Ghazali Idrus telah memberikan pandangan dan juga analisanya di Berita Satu Sore untuk hari ini. Pak Pizarro, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali.